Hari ini saya akan membahas tentang suplementasi pakan ruminansia, terutama mineral block dan urea molasses block. Jadi ini atas permintaan teman-teman untuk membuat bagaimana sih bisa nggak kita membuat mineral block yang sekarang mulai populer di antara peternak. Bisa nggak kalau kita buat sendiri? Karena kalau beli itu harganya cukup mahal. Saya cek di online, harga mineral block dengan berat 3 kilo itu harganya sudah 150-an ribu naik turun. Yang paling murah 130 ribu. Kemudian kalau 5 kilo atau 6 kilo itu harganya sekitar 200 ribu ke atas. Nah, bulan lalu saya coba dengan beberapa peternak. Kita dengan modal kurang lebih 25 ribu rupiah, kita bisa membuat mineral block sebanyak 6 kilo. Jadi 6 kilo harganya 25 ribu rupiah. Nah, silahkan teman-teman lakukan kalkulasi betapa murahnya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, itu kemarin saya buat dengan versi termurah. Harga mineral block itu akan naik turun berdasarkan mineral yang kita pakai. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang. Oke, yang pertama sebelum ke sana, sudah berkali-kali penayangan ini, jadi saya selalu menyampaikan 3 hal ini dulu. Kalau kita bicara ternak ruminansia, sapi, kambing, domba, termasuk juga kerbau. Yang dibutuhkan apa? Yang pertama harus ada serat, yaitu hijauan, baik rumput maupun daun-daunan ataupun sisa pertanian. Intinya yang serat kasar lebih dari 18% atau NDF-nya lebih dari 35%. Kemudian sebenarnya kalau kondisi seratnya sudah bagus, katakanlah protein kasarnya dari serat ini sudah 13%, misalnya menggunakan rumput-rumput super yang ada sekarang seperti Gamma Umami, kemudian pakcong, odot, itu dengan kondisi pemupukan yang baik, mungkin sudah cukup. Tetapi masalahnya ada kecernaannya yang lambat. Nah, ini menyebabkan protein yang ada di dalam rumput itu tidak bisa tergunakan keseluruhannya. Jadi katakanlah secara teori 13% kandungan protein kasarnya sudah cukup, tetapi menjadi tidak cukup karena kecernaannya atau kelarutannya atau yang bisa diserap, yang bisa digunakan oleh ternak itu tidak 100%. Buktinya apa? Makin banyak makan daun-daunan hijauan, pasti kotorannya juga makin banyak. Nah, sehingga kita butuh sumber karbohidrat dan sumber protein yang cepat larut, yang cepat bisa digunakan oleh mikrobarumen, sehingga nanti bisa menjadikan sumber energi dan juga sumber protein bagi ternaknya. Ini di konten-konten yang sebelumnya sudah saya bahas tentang sumber karbo, sumber protein ini. Batasan-batasannya seperti apa, kemudian bahan-bahannya seperti apa, sudah ada di situ. Silahkan cek video saya yang sebelumnya. Nah, kadangkala kita sudah memberi lengkap, ada serat, ada konsentrat yang mengandung karbohidrat atau mengandung protein, sudah lengkap, dan sudah kita hitung juga dengan tepat, itu sebenarnya sudah bagus. Tetapi kok sapinya atau ternak kita malah ambruk? Kenapa? Salah satu penyebab sapi tidak kuat atau ambruk atau dia fisiknya tidak baik adalah karena mineral. Contoh di 2 gambar ini ya. Di 2 gambar ini sapi jatuh karena dia kekurangan kalsium di dalam pakannya. Nah, apa itu kalsium? Kalsium adalah salah satu mineral penting yang dibutuhkan oleh ternak. Banyak sekali mineral, ada kalsium, ada fosfor, ada kalium, ada natrium, dan seterusnya. Masing-masing sebenarnya yang dibutuhkan hanya sedikit, tetapi sangat vital. Pada ternak-ternak yang digembalakan, biasanya mereka secara otomatis mendapatkan itu tercukupi dari rumput yang dia makan yang terikutkan tanah. Di tanah itu ada mineral-mineral tadi.
Kemudian juga secara alami, sapi itu dia bisa mengetahui apa yang dia butuhkan. Dia bisa mendapatkan nutrien yang dia kekurangan dari alam kalau dia dibebas lepaskan. Tetapi begitu dia di dalam kandang, pakan kita yang mengatur, dan kita seringkali tidak bisa mengetahui apa yang kurang dari pakan kita. Nah, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, mineral walaupun jumlah yang dibutuhkan hanya sedikit, tetapi sangat penting dalam pertumbuhan dan fisiologis ternak. Ternak bisa tidak tumbuh dengan maksimal, ADG-nya menjadi rendah walaupun pakannya banyak, makannya banyak, tetapi dia tidak bisa maksimal. Ataupun juga dia tidak bisa memproduksi susu dengan maksimal. Anaknya yang lahir bisa lahir dengan tidak normal atau bahkan bisa keguguran. Nah, ini bisa terjadi karena mineral tidak seimbang. Karena mineral itu fungsinya satu untuk pertumbuhan, untuk memproduksi daging, juga meningkatkan produksi susu, memperbaiki reproduksi, dan juga yang paling penting adalah imunitas ternak. Kemudian bagaimana kita tahu ternak kita kurang mineral? Teman-teman pasti sudah pernah melihat atau mungkin pernah mengalami sendiri punya ternak yang dia suka makan tanah. Kalau dilepas, diumbar, dia itu langsung makan tanah. Atau temboknya keroak-keroak, kayu di kandang itu digerigiti, digigiti, dijilat-jilat. Apapun yang aneh, itu pasti dia jilat. Kenapa? Karena itu ciri utama dia kekurangan mineral. Tanah, tembok beton, kayu, tulang kain, itu juga ada mineralnya di situ. Dia secara alami bisa tahu di situ ada mineral yang dia kekurangan. Pasti di situ dia makan. Kemudian bulunya juga kelihatan kasar, mirip-mirip cacingan, bahkan sampai rontok. Kemudian ternaknya kurus, tidak punya kekuatan, lemah. Kalau dia bunting gampang keguguran, beranaknya susah. Dan yang paling sering kalau di ternak-ternak perah itu yang produksi tinggi ya, adalah hipokalsemia. Itu biasanya ditandai dengan sapinya ambruk, kekurangan kalsium karena tubuhnya tidak punya keseimbangan dalam menyerap kalsium. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, manfaat suplementasi mineral itu apa? Nah, ini ada gambar sapi perah di luar negeri ya, menggunakan mineral atau diberikan mineral block. Fungsinya adalah memberikan tambahan nutrisi pakan, terutama yang mikro. Mineral itu mikro, sedikit dibutuhkan tetapi vital. Kemudian kedua, dengan ada keseimbangan mineral yang baik, terutama kandungan kalsium dan fosfor, itu akan menyebabkan kecernaan juga akan meningkat. Bahkan penelitian menunjukkan kecernaannya bisa meningkat 20%. Dia makan lebih banyak, konsumsinya juga naik. Akan menyebabkan ternak lebih cepat gemuk. Kalau ternak perah akan meningkat produksi susunya. Artinya, pakan yang digunakan akan lebih efisien dibandingkan dengan produksinya. Nah, itu tujuan utama dari suplementasi mineral ini, menyeimbangkan yang belum seimbang. Kemudian manfaat untuk ternaknya sendiri bagaimana? Ya ini, proses metabolisme lebih lancar, ternaknya sehat, kemudian kondisi tubuh untuk indukan dia tetap baik. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan fungsi mineral. Indukan kering, belum bunting, kita kasih pakan, dia hidup. Tetapi kekurangan vitamin, kurang mineral, ya akan menyebabkan ternak itu lama buntingnya. Bahkan tidak bisa bunting. Kadang-kadang seringkali makin dikawinkan, makin tidak bunting. Karena dia kondisi organ reproduksinya tidak optimal. Tidak dalam kondisi fit. Kemudian kalau ternak-ternak yang produktivitasnya tinggi,
kita bisa meningkatkan pertambahan berat badan atau ADG-nya. Produksi susu juga bisa meningkat. Estrusnya akan meningkat. Calving interval makin pendek, sehingga kualitas anakan-anakannya juga akan makin baik. Itu harapan kita. Tetapi ingat, namanya suplementasi itu adalah hal terakhir yang kita lakukan setelah semua yang lain terpenuhi. 3 hal tadi, sumber energi atau karbohidrat dan protein dan juga serat. Nah, kita bahas mineral block dulu ya. Intinya adalah pakan tambahan. Pakan tambahan itu berarti kalau pakan pokoknya sudah tercukupi, baru kita tambahkan. Bukan pakannya kurang. Rumputnya kurang, ternak masih lapar, terus dikasih ini, akan percuma. Jadi pastikan ternak Anda sudah kenyang, ada kecukupan karbo dan protein. Baru kita beri tambahan pakan. Nah, terutama di dalam mineral block. Mineral block ini biasanya mineral dan sedikit vitamin. Beberapa mineral mix ada kandungan vitaminnya, dan ada juga yang tidak ada kandungan vitaminnya. Jadi kandungan di dalam mineral block itu sangat tergantung dengan mineral mix yang kita gunakan. Bahannya sederhana saja, yaitu garam, semen, dan mineral premix. Untuk kambing domba ukurannya kita nyetaknya bisa pakai gelas-gelas minuman mineral bekas. Kalau untuk sapi agak besar, cetakannya bisa pakai paralon yang 4 in. Oke, kita lanjut. Gimana cara buatnya? Nah, ini cara buatnya hanya 1 halaman ini saja. Bahannya 4 kg garam, 1 kg semen putih, dan 1 kilo mineral premix. Dan ada air secukupnya. Apakah harus semen putih? Bisa semen putih, bisa juga semen biasa. Cuma saya pribadi lebih suka pakai semen putih. Nanti hasilnya warnanya putih bagus. Tetapi kalau kita pakai semen yang biasa, semen yang abu-abu atau semen bangunan itu, ya nanti warnanya seperti beton bangunan. Kalau orang yang nggak tahu, itu ditaruh di kandang, dikira beton, nanti malah dibuang, kan eman-eman. Toh harganya semen putih sama semen bangunan kan hampir mirip. Kemudian caranya bagaimana? Gampang. Garam 4 kilo, semen putih 1 kilo, dan mineral premix 1 kilo dicampur semua dalam kondisi kering dulu. Campur aduk, pastikan itu homogen. Setelah itu homogen rata, kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sambil tetap diaduk sampai menjadi seperti adonan. Seperti adonan kalau kita membuat campuran semen untuk pondasi rumah. Jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Kenapa? Kalau terlalu basah, cetaknya susah. Apalagi kalau cetakannya itu bawahnya berlubang seperti misalnya kita pakai paralon. Otomatis kan dipotong. Atas atau bawah pasti berlubang. Kalau dia terlalu lembek, akhirnya bleber-bleber atau merembes dari bawah. Tapi kalau pakai cangkir atau gelas-gelas minuman mineral bekas, gak masalah. Kalau lembek ya paling keringnya agak lama, itu aja. Jadi campurkan sampai bentuk adonan. Setelah itu kita masukkan dalam wadah cetakan. Saya kalau untuk kambing dan domba, saya biasa pakai gelas ataupun botol minuman mineral bekas. Dimasukkan, kemudian saya kasih kucirnya. Bisa pakai tali tambang kecil, diikat, kemudian ditenggelamkan sampai ke dasar. Ditusuk pakai bambu atau pakai biting, agar setelah kering nanti hasilnya bisa dipegang untuk nanti digantungkan atau dicantolkan di kandang. Atau bisa juga tengahnya dikasih batang daun pisang yang kecil, atau bisa pakai pipa, itu enggak apa-apa.
sehingga nanti ada lubangnya. Nanti kita bisa masukkan tali atau apalah, itu teknis saja ya. Terserah nanti prakteknya bagaimana. Cuma saya tidak menyarankan menggunakan kawat. Kenapa? Karena kalau dijilat nanti ujungnya kawatnya itu kena lidah ternaknya. Gunakan bahan yang tidak berbahaya untuk ternaknya. Oke, setelah kita sudah cetak, kita biarkan aja 1-2 hari. Nanti akan kering. Nah, kemungkinan berhasilnya itu sangat besar, karena ini gampang sekali. Pernah nggak saya gagal? Pernah. Saya buat tapi nggak bisa keras. Pernah. Sampai bingung kenapa. Apa ya yang salah? Sudah 2 minggu kok nggak keras-keras. Ternyata penyebabnya ada 2 hal yang sering terjadi kesalahan. Yang pertama, garam yang digunakan adalah garam yang sudah banyu, sudah berair atau garam lama. Apakah harus garam kering? Tidak, garam berosok, garam kotak, garam balok, garam yodium itu boleh dihancurkan dulu. Tapi pastikan garam apapun yang digunakan, pastikan garam itu belum berair, bukan garam yang sudah lama. Semen pun juga begitu. Jangan menggunakan semen yang sudah disimpan berbulan-bulan di dalam gudang. Hati-hati saat nanti mencampurkan adonan, itu jangan tergesa-gesa menambahkan air, karena nanti dari garam itu juga akan keluar air. Jadi diaduk-aduk pelan saja sampai nanti kelihatan adonan yang pas, tidak terlalu lembek atau tidak terlalu kering. Nah, kualitas mineral blok ini sangat bergantung dengan mineral premiknya. Bisa murah 25.000 kalau Anda pakai mineral premik yang murah. Ada yang harganya cuma 7 ribuan, 8 ribuan 1 kilo. Tetapi ada juga yang harganya sampai 70.000 per kilonya. Silahkan teman-teman cek ingredient di kemasannya, di komposisinya. Lihat dan bandingkan mana yang lebih banyak mengandung mineral. Selain gamping, selain kalsium. Gamping atau batu kapur itu kan juga mineral. Tetapi kalau cuma kalsium ya buat apa? Jadi silahkan lihat kandungan yang lainnya. Oke, jadi simpel sekali ya membuat mineral blok. Silahkan dipraktekkan. Nah, sekarang kita beranjak ke urea molasses blok. Jadi tidak hanya sekedar mineral, tetapi di sini ada juga urea dan molasses atau tetes tebu. Membuat mineral blok yang tadi saya sampaikan di awal itu, kemungkinan keberhasilannya boleh dikatakan 99%. Urea molasses blok atau UMB ini butuh pengalaman. Kenapa? Ciri UMB yang baik adalah dia keras, tetapi masih bisa dijilat oleh ternak. Jadi jangan sampai ternak itu bisa gigit atau sampai cowel atau sampai keruak. UMB harusnya dia cukup keras sehingga dia harus dijilat sedikit demi sedikit, tidak langsung habis digigiti oleh ternak. Nah, masalahnya dengan UMB, penambahan urea dan molasses ini akan menyebabkan mineral blok itu menjadi lebih lembek. Saya sering lihat banyak sekali resep di internet, tapi rata-rata itu hasilnya pasti lembek. Nah, bedanya apa mineral blok dengan UMB? Kalau mineral blok itu hanya mineral, kadang-kadang ada vitaminnya sedikit tergantung pada mineral premik yang kita pakai. Tetapi kalau di UMB ini ada tambahan energi dan juga tambahan protein. Proteinnya dari urea, energinya dari molasses atau tetes, plus ada mineral dan vitaminnya dari mineral premik dan dari semen. Kenapa saya pakai resep yang saya pakai selalu pakai semen? Karena itu adalah pengeras yang paling murah meriah dan tidak perlu menggunakan pemanasan. Istilahnya kalau di kampus itu
namanya pembuatan secara dingin, karena kita nggak pakai dipanaskan. Ada yang buat UMB itu harus dikukus. Saya dulu pernah mempraktekkan dan sangat repot dalam mengukusnya. Metode yang lebih gampang yaitu setelah diteliti, setelah ketemu, yaitu dengan metode dingin ini, yaitu dengan resep semen. Oke, kita lanjut. Nah, karena dia ada urea itu merupakan, kalau istilah di kampus namanya non-protein nitrogen. Dan ini juga salah satu pembentuk daging. Artinya apa? Pakai NPN dengan batasan tertentu akan memperbanyak mikrobarumen. Maka protein bagi inang alias sapi kambing dombanya juga makin banyak. Sehingga harapan kita akan makin tinggi kandungan protein alias dagingnya akan lebih banyak. Begitu. Nah, cara buatnya mirip dengan mineral block, hanya berbeda sedikit. Kalau tadi di mineral block cuma ada 3 bahan, yaitu garam, mineral, dan semen. Kalau di UMB ini ada garam, ada mineral, ada urea, ada semen, dan ada molasses, dan ada gaplek. Jadi semen, garam, mineral, urea, molasses itu termasuk yang pokok. Kalau gaplek itu istilahnya sebagai pengisi. Artinya apa? Bisa teman-teman ganti dengan bahan lain yang mirip. Misalnya nggak punya gaplek, saya mau ganti 40% itu pakai polar. Ya silahkan. Caranya sama, bahan campurkan secara merata. Kalau saya biasanya molasses saya campur paling belakangan, karena dia akan ngempel, menggumpal. Pastikan urea dan garam itu sudah dihaluskan, karena urea yang tidak dihaluskan nanti akan berbahaya kalau dia termakan dalam jumlah banyak. Silahkan ya kalau mau diubah gapleknya saja. Misalnya mau kasih kombinasi antara dedak sama polar, silahkan. Maksimum jumlah kombinasi polar dan dedak adalah 40%. Yang lain kalau bisa sebaiknya tidak usah dirubah, karena sudah terbukti resepnya paling baik. Kemudian setelah itu kita cetak, sama prosesnya dengan membuat mineral block. Setelah itu kita biarkan 1-2 hari dan selanjutnya bisa diberikan kepada ternak secara langsung. Urea molasses block ini nanti hasilnya warnanya agak coklat, yaitu efek dari penggunaan tetes tebu atau molase. Nah, ini tips terakhir. Sekarang sudah jelas bagaimana membuat mineral block, bagaimana membuat urea molasses block. Tetapi hati-hati, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini bisa berbahaya kalau diberikan kepada cempe atau pedet. Pastikan ini hanya diberikan pada ternak ruminansia dewasa. Kalau sapi umurnya ya lebih dari 1 tahun. Kalau kambing domba umurnya lebih dari 6 bulan. Kemudian pastikan per ekor per hari tidak lebih dari 100 gram untuk kambing domba dan tidak lebih dari setengah kilo untuk sapi. Kemudian yang kedua, ini hanya untuk ruminansia, sapi, kambing, domba, termasuk kerbau. Tidak untuk unggas, kuda, babi, ataupun pedet atau cempe. Kemudian tidak usah dihaluskan atau diencerkan. Kenapa? 1, kurang gawean, kurang kerjaan. Sudah dibuat keras kok dihancurkan. Dikasih air, kan ngapain? Kenapa tadi dibuat keras? Itu kan kurang kerjaan sekali. Yang kedua, kalau dihaluskan, dia akan bisa atau ternak kita mengkonsumsinya terlalu banyak, berlebihan. Dan itu bisa berbahaya terutama kalau kita menggunakan yang UMB, karena ada ureanya. Oke, jadi pastikan dia itu tidak lebih dari 100 gram untuk kambing domba dan setengah kilo untuk sapi.
Dan ini juga, ingat ya, ini adalah pakan tambahan, suplemen, bukan pakan pokok sapi, kambing, domba, juga kerbau. Tetap harus diberi hijauan. Mau lebih bagus lagi, harus dikasih konsentrat yang ada kandungan energi, karbohidratnya, kandungan proteinnya. Dan juga air harus selalu ada selama 24 jam. Tidak hanya saat pagi atau sore saja. Jadi selalu sediakan air bersih sepanjang hari. Oke, jangan dibalik ya. Pakai suplemen mesti bagus. Tidak, suplemen itu hanya sebagai tambahan. Namanya juga suplemen. Oke, itu saja konten kali ini. Silahkan dipraktekkan. Jika ada kesulitan silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di konten-konten yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.